Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin sedikit mempresentasikan terkait mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan bab peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, di sini ada kita kenal-kenalan dulu nih. Kenalkan, nama saya Muhammad Raifal Afrian dari Program Studi Pendidikan Fisika angkatan 2023. Nah, di sini juga ada beberapa teman saya. Biar saya yang kenalkan satu persatu. Yang di sini ada Nara Abdullah, sama dari Program Studi Pendidikan Fisika juga angkatan 2023. Lalu selanjutnya ada Atala Dwi dari Program Studi Pendidikan Fisika juga angkatan 2023. Begitu juga dengan Diva Talia dari Program Studi Pendidikan Fisika angkatan 2023. Nah, karena kita udah teman, next kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada mengapa kita sebagai manusia harus menguasai peran agama dalam berkehidupan. Nah, kita sebagai manusia ini diharapkan untuk memahami arti beragama dalam kehidupan sehari-hari karena bagaimanapun sebagai manusia, kita harus meyakini agama kita sendiri. Nah, agama ada karena manusia membutuhkan pedoman dalam hidupnya agar tidak luput dalam kesesatan dan terjerumus dalam kejahatan pikiran dan perbuatan. Oleh karena itu, mari kita memperdalam arti peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, di sini materi pertama itu apa sih makna dari agama itu? Nah, secara umum, agama ini adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Nah, bagaimana sih pandangan agama bagi umat Muslim? Nah, agama ini bagi umat Muslim mengandung makna yang paling tinggi, yaitu agama Islam yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin bagi manusia dan sekalian alam semesta. Nah, tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, di sini Islam ini sebagai rahmatan lil alamin itu sudah dipahami oleh para ulama sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Nah, di sini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari ayat ini secara tekstual menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat yang luas dan besar bagi semesta alam. Atau Nabi Muhammad ini diutus sebagai bukti rahmat Allah bagi semesta alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan makhluk terbaik yang dimuliakannya yaitu manusia hidup tanpa pegangan dan tuntunan sehingga terjerumus dalam jurang kenistaan dan jatuh pada titik puncak kehinaan. Nah, untuk itulah sebagai bukti kasih dan sayangnya Allah mengutus para rasul di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya, nah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk materi selanjutnya, apa saja kedudukan dan fungsi simbol serta ritual keagamaan? Di mana pada poin pertama adalah kedudukan agama. A. Menurut pengetahuan, kedudukan agama merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia, yakni akal manusia dapat menganggapnya dengan sesuatu yang benar dalam pikirannya dan juga manusia membenarkannya dengan ucapan ataupun tingkah laku. B. Menurut ilmu kedudukan, agama merupakan kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu akar permasalahan yang harus segera diselesaikan. C. Menurut filsafat, kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil nakli ataupun akli. Lalu D. Menurut agama. Kedudukan agama merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan agama menurut perilaku manusia berawal dari hati serta akal, di mana hati menjadi tempat penguat sifat serta sikap seseorang akan menghadapi suatu kebenaran, sedangkan akal merupakan untuk berpikir apakah yang akan didapat benar ataupun salah.
Oke, boleh di next. Lalu yang kedua, fungsi simbol agama, di mana fungsi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, simbol secara normatif yang dibatasi pada keberadaan Al-Quran, kitab-kitab yang dianut setiap agama, serta hadis Nabi yang merupakan simbol dari doktrin keagamaan. Lalu yang B, simbol secara kultural. Akibat pola tafsir dan konstruksi sosial yang berupa sikap dan perilaku beragama setiap penganutnya. Lalu yang ketiga ada ritual agama. Ritual keagamaan memiliki makna lain yaitu ibadah. Ibadah kepada Tuhan yang memiliki tujuan yaitu seseorang dapat merasakan bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan dan merasa memiliki hati yang tenang setelah melaksanakan ibadah. Di mana ritual kita sendiri selaku eh, penganut agama Islam, ritual kita sendiri adalah sholat. Oke, boleh di next. Lalu, apa makna dari keanekaragaman pemahaman, sikap beragama, dan sikap toleransi? Di mana keanekaragaman sendiri memiliki makna yaitu suatu kondisi yang ada di kehidupan masyarakat, di mana menyangkut pada suku bangsa, ras, agama, budaya, serta gender. Keanekaragaman dalam pemahaman beragama merupakan suatu bentuk keniscayaan. Lalu yang kedua ada sikap beragama, merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Sikap ini merupakan sikap adanya suatu pemikiran atau permasalahan yang baik ataupun buruk pada suatu kelompok. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Lalu yang terakhir, ada sikap toleransi. Adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai satu sama lain antar penganut agama, guna menghargai perbedaan dan keyakinannya masing-masing. Sikap toleransi merupakan sikap beragama yang relevan untuk diterapkan khususnya dalam masyarakat Indonesia guna untuk mengantisipasi pergolakan, perselisihan, dan pertikaian di antara anggota masyarakat yang berbeda dalam pemahaman ajarannya ataupun agama yang dianutnya. Selanjutnya ada nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, pekerjaan. Nah, yang pertama ada lingkungan pendidikan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pendidikan ialah menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak. Dalam lingkungan merupakan hal yang utama dalam ajaran agama Islam, yang bertujuan dari akhlak kebaikan yang ditanamkan melalui pendidikan adalah agar menjadi manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar, mengenal mana yang baik dan buruk, mengontrol emosi yang baik, mengendalikan hawa nafsu dan hikmah dari setiap hal yang dilakukannya. Yang kedua, itu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu yang pertama ada menumbuhkan potensi fitriah, di mana memperhatikan dengan cermat keadaan lingkungan dalam kemampuan yang dimiliki oleh anak. Maka diperlukan tahap-tahap antara orang tua menempatkan dirinya sebagai proses peletakan dan penumbuhan kembangan potensi fitriah yang dimiliki anaknya. Yang kedua ada menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam, di mana nilai-nilai pendidikan agama Islam yang patut diberikan untuk anak adalah pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Yang ketiga ada lingkungan pekerjaan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos kerja, di mana merupakan sikap atau suatu nilai norma yang dapat diyakini oleh seseorang sebagai wujud yang baik serta menjadi ciri khas dalam dunia pekerjaan. Etos kerja ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap pekerja. Agama menggambarkan etos kerja sebagai bentuk ciri cara kerja pekerjaan yang efisien, rajin, teratur, disiplin, serta tepat waktu. Next. Selanjutnya ada tahap budi dengan ta'akuli dalam agama. Tahap budi ini yang diartikan sebagai khairu makulatil makna adalah konsep yang di dalamnya mengandung ajaran Islam yang baku, yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara takuli yang diartikan semua
adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan. Lebih jelasnya, konsep yang berkaitan dengan takuli adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang muamalah, seperti bidang kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, konsep takuli ini hampir berada dalam semua lini dalam Islam, sehingga timbul sebuah pertanyaan, mengapa peranan akal dalam Islam? Ala Dwi Syah Putra. Oke, selanjutnya yaitu ada elemen peradaban dalam beragama. Jadi, setelah berkembangnya agama Islam sejak 14 abad tahun silam, Islam juga turut mewarnai sejarah peradaban di dunia. Bahkan banyak sekali peradaban-peradaban Islam yang ikut berkembang itu. Yang pertama ada kota-kota yang turut ikut melakukan pengembangan, dan juga selanjutnya ada pemerintahan yang pastinya lebih terorganisir, serta juga ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah berkembangnya iptek, pastinya kelas sosial juga akan ikut berkembang. Dan juga adanya perkembangan untuk melakukan penyimpanan catatan atau arsip, serta yang penting juga yaitu ada perkembangan untuk arsitektur dan seni. Dan juga itu semua akan berkembang jika kesadaran bersatu dalam berbangsa itu ikut berkembang. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada praktik-praktik keberagaman dan implikasinya terhadap peradaban. Sebenarnya ada banyak praktik-praktik keberagaman. Saya akan mengambil dua contoh saja, yaitu yang pertama membaca Al-Quran. Jadi manusia itu harus bisa mengambil substansi atau isi dari Al-Quran, dan itu berguna sebagai pendorong manusia untuk mengamati dan meneliti alam semesta sebagai awal dari sebuah peradaban yang maju. Dan kedua yaitu membiasakan memiliki akhlak yang baik. Jadi Islam itu memanfaatkan kebiasaan sebagai salah satu metode pembinaan perilaku keberagaman yang baik. Jika akhlak yang baik, maka semua itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Jika kebiasaan itu baik, itu akan membawa kepada sebuah perkembangan peradaban yang lebih maju. Oke. Oke, mungkin kurang lebihnya itu aja yang dapat kita sampaikan ya. Kita besar harapan kita agar kalian dapat memahami dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, mungkin itu aja. Kami mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau dalam pembuatan yang kurang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.